Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Karena kita sudah doa untuk mendengarkan renungan, maka kita langsung saja membaca ayat Alkitab, kemudian kita masuk dalam renungan. Tadi kan sudah didoakan, jadi saya tidak perlu berdoa lagi, supaya tidak bertele-tele. Bisa ditampilkan bahan tadi? Ya, kita ingin bicara tentang kerja dari sisi apa yang dikatakan oleh firman tentang kerja. Kita baca dalam pertama Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10. Baik, karena ini hanya 2 ayat, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya, ada di layar. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut namaku. Amin. Ya, jadi tema ini seharusnya belum lengkap. Jadi, apa kerjamu di sini, hai Yonas, gitu ya, atau hai Elia? Ini mungkin renungan yang paling singkat. Pertama kita memperhatikan pertanyaan tentang kerja. Nah, pertanyaan ini ditujukan, Allah tujukan kepada Elia. Tentu bukan di rumah, tetapi di tempat yang tidak biasanya. Lalu firman Tuhan datang kepada Elia di gunungnya Tuhan, gitu, gunung Horeb, gitu, gunungnya Tuhan. Di gunung Tuhan itu datang pertanyaan dari Tuhan kepada manusia Tuhan yang disebut dengan Elia. Apa kerjamu di sini? Jadi pertanyaannya jelas. Apa kerjamu di sini? Karena ada pertanyaan, maka mesti ada jawaban. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Elia menjawabnya dengan berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Saya tidak tahu mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Karena secara narasi memang dinyatakan di sana, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Maka seluruh waktunya pastilah dipakai untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi ada pertanyaan tentang kepada Elia, pertanyaan kepada Elia, apa kerjamu? Kemudian ada jawaban dari Elia, aku di sini, tetapi aku bekerja segiat-giatnya, berbeda dengan yang lain. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita belum tahu mulai pukul berapa Elia itu bekerja bagi Tuhan. Kita langsung ke penerapan. Dalam konteks penerapan, saya mengambil 2 hal. Apakah kerjamu di sini? Tadi saya sudah sebut nama saya. Masing-masing dapat menyebut namanya. Kalau ada Maria di sini,
Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Maria? Lalu bagaimana jawaban Maria? Aku hanya bekerja dari jam 8 sampai jam 9. Selebihnya aku tidak bekerja, misalnya. Jadi masing-masing kita memberi respon terhadap pertanyaan, walaupun pertanyaan itu tidak ditujukan kepada kita secara langsung, tetapi secara penerapan ya, karena kita bukan Elia yang ketika Tuhan bicara itu tertuju kepada kita. Tapi karena kita bicara teks ini, maka firman Tuhan juga bicara kepada kita. Pertama Tuhan tidak bicara kepada kita, bertanya kepada kita. Dia hanya bertanya kepada Elia, apa kerjamu? Tetapi karena kita membaca firman yang bicara tentang pengalaman Elia dalam relasinya dengan Tuhan, maka mesti ini juga menjadi bagian untuk aplikasi dalam diri kita. Apa kerjamu di sini? Tentu di sini itu ada STTI KSR, ada PT Santosa ASI, dan apalagi. Pokoknya di sini. Di sini itu bisa menunjuk kepada tempat. Tentu tempat kita di sini adalah yang kampus ini, kemudian gedung ini dan seterusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke apa yang saya sebut dengan form kerja. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita menempatkan kerja kita dalam waktu yang teratur, maka kita akan mendapati diri bahwa, oh iya, pada jam-jam tertentu saya tidak kerja. Kalau sekiranya kita mencoba diri bekerja pada sistematika waktu, urutan waktu, jam 8 masuk kantor. Jadi kita mulai satu-satu jam 8 sampai jam 9. Katakanlah hari ini saya PNS atau ibadah sampai jam 9 selesai. Tapi jam 9 sampai jam 10 saya kerja apa? Ini hanya sekedar contoh saja. Saya kebetulan juga YouTuber, gitu ya. Siapa tahu ada pemenuhan doa Bapak kami di sana. Gitu ya. Tetapi juga ada hubungan dengan kerja sebagai dosen. Saya senang dengan teman saya ini. Dia upload materinya sosiologi, Pak ya. Mantap. Artinya memanfaatkan hal-hal yang umum. Kemarin kami bicara tentang anugerah umum. YouTube itu ada dalam anugerah umum. Persoalannya siapa yang mau pakai? Bergantung kita. Pakai untuk apa? Tentu banyak manfaat. Lalu jam 10 sampai jam 11 yang itu saya tidak punya pengalaman TikTok. Ini hanya contoh saja. Kemudian jam 11 sampai 12 lebih misalnya mengajar. Lalu istirahat jam 12 sampai 13 dan seterusnya, mengajar lagi dan seterusnya. Sampai waktu-waktu tertentu kita pakai untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin menurut orang lain tak ada hubungannya, tak ada korelasinya, tak ada manfaatnya. Misalnya teman-teman kita yang terlibat dalam TikTok. TikTok itu sekarang ramai itu di gereja-gereja juga. Pokoknya orang hadir dengan apa? Handphone lalu rekam itu. Saya biasa ikut gereja di itu termasuk saya juga kadang kalau ada nyanyi-nyanyi yang bagus itu saya angkat alat ini kemudian rekam. Tapi saya kemudian bertanya, Tuhan, apakah saya ini hamba YouTuber kah? Saya kadang juga muncul perasaan itu dalam diri saya. Saya kadang ingat dialog Thomas Aquino dengan Tuhan. Karena apa? Dia sangat terkenal dalam tulisan-tulisan yang sangat-sangat bagus. Dalam sebuah pengalaman Yesus tanya kepada dia, sebenarnya kamu ini pengikut siapa? Thomas bilang, ya saya pengikut Yesus. Benarkah kamu pengikut Yesus? Lalu dia sadar. Dianggap tulisannya yang begitu bagus, banyak waktu yang dihabiskan untuk menulis itu dianggap sebagai jerami. Jerami. Ya, jerami. Kalau dibakar habis. Jadi
kerjamu di sini, kita coba rinci. Jam 8 saya masuk kantor dan seterusnya. Kalau kita mencatatnya, saya sedang berusaha. Kemarin saya janji kepada Pak Ketua begitu ya. Karena ada evaluasi kerja bulanan begitu. Saya bilang, Pak Ketua, mungkin saya belum memberi laporan tentang kerja saya. Mudah-mudahan ke depan saya memberi laporan kerja model begitu. Amin. Sehingga kita mendapati diri kita, apakah betul saya mengerjakan sesuatu. Kalau pakai ini, pakai model ini, saya kira kita akan mencari-cari kerja. Kerja yang berhubungan dengan tugas kita. Misalnya jam 16 sampai 17 saya harus mengisi itu, apa yang saya harus kerjakan. Misalnya saya bilang persiapan mengajar atau mengerjakan menulis bahan ajar, bisa saja. Tapi kalau misalnya lewat lagi, kalau tidak bisa, turun bawah. Kalau sekiranya tidak selesai, saya pulang ke rumah dan saya bisa kerja di sini. Artinya kan 8 jam kerja. Mungkin 1 atau 2 jam saya kerja di rumah, tapi saya harus membuat pelaporan dengan model seperti ini. Ini ide saya. Di atas ini. Ya, kemarin hari Rabu saya pas lewat di situ, ada teman staf, ayo Pak kita ikut ibadah. Saya bilang, ya, tapi saya sedang menunggu untuk proses validasi karena ini sedikit berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu saya kasih bahan saya, lalu mereka kerjakan dan saya tinggal terima beres. Tapi yang ini dia harus apa? Karena saya ngerti, karena saya seorang blogger, jadi saya ngerti bahwa dia masuk ke blog saya atau blog yang saya buat untuk SPMI, tetapi harus ada kode yang harus diverifikasi. Maka kode itu dikirim ke saya, lalu saya kirim balik ke dia supaya dia bisa masuk ke email yang saya kirim kepadanya. Ini ada di, kalau tidak salah ada di Aceh. Karena saya tidak mau ribet, saya cukup kasih alamat dan dia yang mengubah untuk menjadi alamat website yang berbayar. Saya gunakan Blogspot. Yang ini ya, bisa ada koneksi internet? Bisa diklik? Tidak bisa? Yang alamat ini? Jadi ini sebagiannya bayar, sebagiannya gratis. Itu keuntungannya di situ. Kalau kita mau sekian tahun, tidak masalah. Bisa? Kalau yang dulu, saya terbatas untuk mengupload data karena datanya terbatas. Karena saya hanya diberi 5 ruang, sehingga saya tidak punya kesempatan lebih untuk mengupload data yang berkenaan dengan STM. Ya, kira-kira begini. Bagian bawah itu kemarin saya mengambil gambar di atas HP yang saya pakai, murah. Jadi saya cari di internet bisa baik, lalu saya pakai. Jadi ini tinggal ke bawah lagi, terus coba kau pilih satu. Mana saja kau pilih? Klik gambar. Ya, saya mencoba untuk hal-hal yang berhubungan dengan akreditasi saya pasang di sini. Ada kampus Merdeka, tinggal diklik ke kampus Merdeka. Lalu ada Sister Ristek Dikti, itu juga ada cepat ini. Kemudian ke bawah lagi Ban PD Dikti, lalu ini LAM Dikti. Jadi ketika kita butuh tinggal klik ini, bisa kita upload apa yang diperlukan di sini, termasuk form lab dan lain sebagainya. Ya, jadi ini coba di atas lagi. Maaf ya. Ya, ini bagusnya di sini. Jadi dia teratur secara bagus, gitu ya. Terus bawah. Oke, ini ada 8 standar. Saya tulis standar mutu nasional pendidikan, lalu 8 standar itu ada di sini. Tinggal materinya kan sudah selesai, tinggal dimasukkan ke
Google Drive, lalu kodenya dalam bentuk HTML saya akan pindahkan ke website. Jadi alamatnya berbayar, kemudian tempatnya itu gratis. Atau kalau saudara-saudara yang ngerti, hostingnya gratis. Gratis dari mana? Dari Google. Tapi yang berbayar adalah alamatnya, yang itu tadi www.spmi.com. Ini sebenarnya sudah mati sejak bulan Januari, tapi saya pengen Tuhan kapan ini bisa hidup lagi. Pasti. Ternyata hari kemarin saya hidupin lagi. Amin. Ya, saya kira renungan saya cukup demikian. Tuhan memberkati kita. Selamat bekerja.